Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Jamilah, NIM 932404920, Prodi MPI kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas psikologi tentang menerangkan konsep dasar perkembangan manusia. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia yang bersifat kualitatif, antara lain perubahan fisik yang meliputi perubahan pada sisi biologis individu, antara lain perubahan hormonal, tinggi dan berat badan, otak, kemampuan motorik, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan kognitif ialah perubahan pola pikir, kecerdasan, dan bahasa individu. Yang ketiga, perubahan sosio-emosional, yaitu hubungan dengan orang lain, emosi, dan kepribadian. Aspek fisik, kognitif, dan sosio-emosional berkaitan satu sama lain dalam perkembangan. Pertumbuhan yaitu berkaitan dengan bertambahnya ukuran dari bagian tubuh yang dapat diamati. Pertumbuhan memiliki puncak dan akan mengalami kemunduran seiring bertambahnya usia, seperti tinggi dan berat badan, tumbuhnya rambut, gigi, kuku, dan lain-lain. Kematangan merupakan hasil dari proses perkembangan dan pertumbuhan yang meliputi kematangan biologis dan psikologis. Ada dua hal yang berpengaruh dalam proses perkembangan, yaitu jujur dan nurjur. Dengan pengalaman, individu akan membentuk dan membangun kehidupan mereka sendiri. Tema yang dibangun terkait aktivitas, hubungan sosial, dan tujuan hidup. Pengalaman awal terjadi saat masa kanak-kanak atau masa awal kehidupan individu. Pengalaman akhir terjadi pada masa kehidupan individu di masa selanjutnya. Penting dan memberikan kontribusi dalam mengatasi hal yang negatif. Diperlukannya resiliensi atau kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup atau masalah sulit. Perkembangan masa kanak-kanak awal atau usia prasekolah, masa pranatal hingga masa kanak-kanak. Masa pranatal dimulai dari masa pembuahan hingga kelahiran. Masa bayi dimulai dari masa kelahiran hingga masa belajar berjalan. Masa kanak-kanak dimulai dari masa toddler hingga remaja. Perkembangan otak menghasilkan neurons, puncaknya sekitar 28 miliar di usia 7 bulan. Neuron pada saat lahir 23 miliar. Sebaran neuron terbesar pada masa frontal lobe yang memungkinkan individu untuk berpikir rasional. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Pertama, perubahan fisik. Yang paling menonjol adalah pertumbuhan tinggi dan berat badan dan juga perkembangan pada otak dan sistem saraf. Yang kedua, perubahan kognitif. Pada tahap ini merupakan tahap perkembangan pikir yang kedua, yang mana tahap ini anak-anak mulai mewakili dunia dengan kata-kata, foto, dan gambar. Ketiga, perkembangan bahasa. Pada saat usia 2 tahun, anak dapat berbicara sekitar 200 kata. Hal ini terhubung pada perkembangan kognitif pada masa bayi. Yang keempat, pendidikan masa kanak-kanak awal. Pada masa ini memasuki tahap inisiatif vs guild.
Tahap ketiga, perkembangan psikososial erection. Pada tahap ini, anak mulai memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki hak. Mereka mulai menemukan orang yang dia harapkan untuk menjadi nantinya. Yang kelima, perkembangan moral mencakup moral reasoning, moral feeling, dan moral behavior. Kondisi keluarga berpengaruh pada perkembangan anak, antara lain orang tua yang bercerai, orang tua yang gay atau lesbian, penghasilan orang tua, dan lain-lain. Pendidikan pada masa kanak-kanak awal bervariasi. Hal ini terkait dengan model-model pembelajaran, strategi yang tepat, media yang digunakan, dan lain-lain. Perkembangan masa kanak-kanak tengah dan akhir atau usia sekolah dasar. Perubahan fisik pada anak-anak tengah dan akhir sekitar usia anak SD. Pertumbuhan anak rata-rata 7,6 cm dan berat badan sekitar 1,8 kg hingga 3,2 kg per tahun. Perkembangan otak terkait perkembangan prefrontal cortex atau PF. Selain otak, motorik pada masa ini jauh lebih halus dan lebih terkoordinasi dengan baik. Yang pertama, perkembangan kognitif. Kedua, perkembangan bahasa. Ketiga, perkembangan sosio-emosi. Hal yang paling penting pada masa ini adalah pemahaman diri. Yang keempat, perkembangan moral. Peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya sangat penting. Permasalahan masa kanak-kanak tengah dan akhir terkait dengan adaptasi sosial akademik dan perkembangan diri dan pendidikan yang sesuai pada masa ini adalah dapat berupa perkembangan masa remaja antara SMP dan SMA. Perubahan fisik remaja terkait 3 hal, yaitu pubertas, otak, dan seksualitas. Perkembangan kognitif remaja. Pada tahap operasional formal dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Perkembangan sosio-emosional remaja. Peran keluarga bagi remaja. Keluarga memiliki fungsi monitoring, kebebasan kasih sayang, serta penanaman nilai. Peran sekolah bagi remaja. Peran teman sebaya bagi remaja. Masalah remaja antara lain tugas perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa, terjadi sekitar usia 18-25 tahun. Perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa awal. Perkembangan kognitif. Perkembangan sosio-emosional dewasa awal. Goodman, seorang peneliti tentang dunia pernikahan, mengidentifikasi 7 hal yang bisa membuat pernikahan berhasil, yakni masalah pada masa dewasa awal, motivasi dan emosi. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Penyebab seseorang termotivasi menurut pendekatan evolusioner, insting bersifat universal, dan dorongan atau drive, kebutuhan atau need, menurut teologi keterbunuhan optimal, kebutuhan Maslow. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Emosi. Emosi adalah faktor yang mempengaruhi emosi. Terdapat 2 dimensi utama dalam pengalaman emosional, yaitu 1 perasaan positif, yang kedua perasaan negatif. Emosi dapat berperan dalam kesejahteraan dengan berfokus pada kelebihan kita, terutama dalam mengembangkan perasaan positif dan menghadapi segala tantangan. Yang terakhir, gangguan psikologis.
Beberapa gangguan psikologis bisa dideteksi pada masa kanak-kanak seperti autisme, Down syndrome, ADHD, tunagrahita, kesulitan belajar, dan lain-lain. Gangguan pada remaja antara lain gangguan pada orang dewasa